Oke, soal yang lainnya adalah ini tentang bidang ya, bidang di R3. Saya belum beri, saya kasih dulu nomor 2, bidang di R3 ya. Ya, soalnya adalah mana warna? Oke. Diketahui bidang AX plus BY plus CZ sama dengan minus 28 melalui titik 411, 131, dan 113. Oke, ditanya A-nya berapa. Ya. Oke, kita lihat dulu. Saya punya bidang dan ada 3 titik. Oke, bayangkan, saya sebut ini adalah titik A, ini titik B, dan ini titik C. Jangan deh ya. Ini karena sudah ada ABC, jadi saya kasih titik namanya lain, PQR gitu. PQR. Oke. Kalau saya punya 3 titik itu, bentar ya, saya punya 2 titik, berarti kita akan punya 1 garis lurus yang tunggal. Kalau punya 3 titik, kita bisa punya bidang yang tunggal ya. Ketiga titik itu menentukan bidang yang tunggal. Oke, dan kita tahu bidang itu suatu bidang datar dikarakterisasi oleh vektor normalnya, yaitu vektor normal itu adalah semua vektor di bidang itu harus tegak lurus dengan vektor normalnya ya. Katakan saya punya vektor itu harus tegak lurus. Semua vektor yang ada di sini harus tegak lurus, pasti tegak lurus dengan vektor normalnya. Oke. Nah, kalau saya punya P, Q, R, bagaimana kita menentukan vektor normalnya? Gitu. Ini titik ya. Nah, kita bisa buat vektor dari ketiga titik ini. Vektor itu, vektor begitu misalnya. Nah, kita punya 2 vektor, kemudian dari 2 vektor ini bentuk atau cari vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor ini. Yang kita sebut nanti adalah vektor normal. Caranya bagaimana? Oke, kita punya vektor RP dan vektor RQ. Saya ganti warna dulu. Punya vektor RP dan vektor RQ. Dari situ tentukan vektor normal gitu sehingga si N ini tegak lurus dengan vektor RP dan N ini tegak lurus dengan vektor RQ ya. Oke. Caranya ya kita sudah belajar cross product. Kalau kita punya RP kemudian saya cross productkan dengan RQ, hasil cross produknya akan tegak lurus dengan masing-masing vektornya. Dia akan tegak lurus dengan RP. Kemudian hasil dari cross produknya juga akan tegak lurus dengan RQ. Oke, ya sudah. Berarti kita cross productkan saja. Oke, bentar kita lihat dulu vektor RP itu apa. Titik P dikurangi titik R ya. Titik P-nya mana? Ini. 4, 1, berarti 3. 4 kurangi 1, 3. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 3, min 2. Oke. Kemudian vektor RQ.
R Q dikurangi R. 1 kurangi 1, 0. 3 kurangi 1, 2. 1 kurangi 3, min 2. Oke. Oke, nah kemudian kita hitung cross produknya ya. RQ berarti kita hitung determinan dari ini RP 3, 0, min 2, 0, 2, min 2. Oke, ini adalah vektor I dengan begitu. Mana kali mana dulu nih kalau kayak gini ya? Anda ingat Kak? Nah, ini dulu ya. Nah, begitu. Berarti kita punya matriks atau determinan dari 0, min 2, dan 2, min 1 ya. Oke, berarti kita punya ini dikali dikurangi yang ini gitu ya. 0 kali min 2 dikurangi min 2 kali 2 jadi tambah 4 dikurangi dengan vektor J nanti tambah dengan ini vektor K ya. Oke, kurangi vektor J. Nah, saya hapus lagi aja di sini. Berarti J ini berapa? 3. Jadi yang kita lihat adalah yang ini. Jadi saya punya 3 kali min 2, jadi min 6 dikurangi 0. Ya, 2 kali min 2 itu 0. Yang terakhir, kita lihat, jadi begitu. Saya punya 6 kurangi 0 ya. Oke, jadi vektornya adalah 4,6,6 ya. Benar? Oke. Nah, ini berperan sebagai vektor normal. Gitu. Oke. Nah, sekarang bidang ini kita sudah tahu vektor normalnya ya. N-nya itu adalah 4,6,6. Nah, ini katanya tadi R ya. Saya punya titik R, terus tadi apa? P sama Q. Kemudian saya cross produkkan ya, dapat N. R, ya, dapat N. Nah, oke, berarti bidangnya itu adalah kumpulan semua titik X, Y, Z, sehingga kalau kita ambil sembarang titik X, Y, Z, sembarang titik, vektor ini, vektor titik X, Y, Z sebagai ujung dikurangi pangkalnya titik R, itu apa itu? Sehingga vektor, apa itu vektor X kurangi titik pangkalnya R itu berapa tadi? Ya, R-nya di atas 113. Oke. Kurangi 1, Y kurangi 1, Z kurangi 3. Tegak lurus dengan vektor N. Oke, berarti kalau tegak lurus, dot produknya harus 0 ya. Dot produk dari N dengan X min 1, Y min 1, Z min 3 itu harus sama dengan 0. Dan kita tahu vektor N-nya itu apa? 4,6,6 dot dengan X min 1, Y min 1, dan Z min 3 sama dengan 0. Maka saya punya 4X min 4 itu tambah 6Y min 6 tambah 6Z min 18 S dengan 0. Jadi kita punya 4X tambah 6Y
tambah 6Z. Ayo, berapa ini? 10, 28. Min 28 sama dengan 0. Oke, kita bentuk menjadi persamaan di soalnya. Oh, min sama dengan min 28. Oke, berarti yang ini kita pindah ruas, ya. Oke, jadi kita punya min 4X, min 6Y, min 6Z sama dengan min 28. Pertanyaannya berapakah A? Nah, ini adalah A-nya kan. A, B, C. Oke, jadi A sama dengan minus 4. Lihat, benar Kak? Jawabannya minus 4. Ah, betul ya. Tidak salah soal ini. Minus 4. Oke. Itu sesuai dengan konsep bidang itu akan melalui 3 titik. Atau 3 titik akan membentuk satu bidang datar ya. 3 titik yang terdapat pada satu bidang datar. Atau kalau Anda ingat persamaan sistem persamaan linear ya. Kita tinggal masukin saja P ke sini, ini kan X, Y, Z ya. Ya, 1, 2, 1 gitu ya. Ini X2, Y2, Z2. Itu Anda masukkan ke persamaannya. Jadi kita akan punya sistem persamaan linear. Oke. Atau Anda bisa pakai ini tapi tidak sesuai konsep. Kita menggunakan konsep sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear. Tadi kita punya AX plus BG plus CZ sama dengan min 28 dengan titik, titiknya berapa? 411, 131, 411, 131 ya. Dan seperti 113. Oke. Nah, kita masukin. Yang pertama, kita akan punya X-nya 4, jadi saya punya 4A. Tuh. Tambah B-nya 1, tambah C-nya 1 harus sama dengan minus 28. Kemudian yang kedua, A tambah 3B tambah C sama dengan minus 28. Yang ketiga, A tambah B tambah 3C sama dengan minus 28. Nah, kita punya 3 variabel, 3 unknown yang tidak ketahui yaitu A, B, C, dan 3 persamaan linear. Maka kita bisa mendapatkan A, B, C-nya berapa ya. Oke, ya, ini kayaknya pelajaran SMP ya kalau nggak salah. Sudah, saya tidak perlu menghitung. Nanti Anda akan dapat A-nya adalah minus 4 ya. Oke, begitu untuk soal yang kedua. Terima kasih.